pernyataan sikap Komnas 1 beserta ormas Islam yang ada di Sumsel. Menyikapi aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga menewaskan 6 anggota FPI yang sedang mengawal Habib Rizik Syihab HRS pada hari Senin 7 Desember 2020 di Jalan Tol Jakarta Cikampek lalu. Koalisi Masyarakat Sumsel Anti Kekerasan Terhadap Umat Komasaku beserta 17 ormas Islam di Sumatera Selatan Rabu 9 Desember 2020 bertempat di Sekretariat ITSMI Sumsel menandatangani dan membacakan pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dari Koalisi Masyarakat Sumsel Anti Kekerasan Terhadap Umat. 1. Mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap 6 anggota Front Pembela Islam yang sedang mengawal Habib Rizik. Kekerasan dilakukan dengan senjata api hingga berkurang nyawa 6 pengawal Habib Rizik yang bertentangan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai demokrasi. 2. Kekerasan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut terjadi di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek 7 Desember tahun 2020 dini hari. Sebagaimana diketahui melalui media massa bahwa masyarakat Indonesia disajikan dua pandangan yang berbeda secara diametral terhadap kematian 6 anggota FPI tersebut. Di satu sisi pihak kepolisian dan jumpa pers mengklaim bahwa telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap Habib Rizik yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di pihak lain, jumpa pers dari FPI di Petamburan membantah dan tidak melakukan penyerangan yang dilakukan oleh latar FPI terhadap aparat polisian, sekaligus meralat siaran pers sebelumnya yang menduga bahwa 6 anggota FPI tersebut dibunuh oleh orang tak dikenal atau OTK. Agar masyarakat mendapat informasi yang jelas mengenai kematian dan 6 anggota FPI tersebut, maka di Padang perlu Presiden Republik Indonesia membentuk tim pencari fakta yang independen. Hal ini perlu dilakukan agar negara Indonesia sebagai negara hukum tidak jatuh dalam negara kekuasaan. 3. Tim pencari fakta independen itu terdiri dari individu yang memiliki integritas, keahlian dan profesional. Mereka boleh saja berasal dari Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Kontras, Amnesty Internasional maupun dari perguruan tinggi dan Ikatan Dokter Indonesia yang penting. Tim pencari fakta independen itu memiliki mandat, wewenang dan kemudahan akses atas kematian 6 anggota FPI tersebut, sehingga dapat mengungkap kebenaran di balik tragedi kemanusiaan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Tim pencari fakta independen juga memiliki kebebasan dalam mengungkap temuan-temuan kepada media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus menghindari hoax di mana-mana. 4. Sebelum terbentuk tim pencari fakta independen, seyogyanya agar para ahli dan atau lembaga hukum dan HAM yang terlibat untuk memberikan pandangan hukum dan atau pandangan hak asasi manusia yang objektif dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melihat dimensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia pada kasus penembakan terhadap 6 orang anggota FPI yang sedang mengawal Habib Rizik tersebut, yang akan menghadiri kegiatan pengajian subuh keluarga seperti pandangan hukum tentang penggunaan senjata api dan oleh aparat polisian menyebabkan 6 warga negara Indonesia, warga negara tewas dalam tragedi kemanusiaan di Tol Cikampek. Hal ini penting agar senjata yang dibeli dari uang rakyat itu dipergunakan sesuai dengan SOP, bukan untuk kekerasan terhadap warga negara. Selain itu, perlu juga pandangan hukum mengenai penguntitan terhadap Habib Rizik Syihab yang dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan bukan pelaku teroris sebagaimana diungkapkan hukum tata negara Rakyat Garut. Bahkan kematian 6 kader Laskar FPI itu dinilai telah terjadi tindakan pembunuhan di luar hukum extrajudicial killing yang patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat. 5. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, untuk menjaga kondisi
aktivitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa sambil menunggu langkah-langkah penegak hukum yang seadil-adilnya. Demikian pernyataan koalisi masyarakat Sumsel anti kekerasan terhadap umat Komnas 1 Palembang 9 Desember 2020. Hari ini adalah pertemuan jumpa pers untuk menyatakan dan menentukan sikap masyarakat Sumatera Selatan. Jangan sampai terjadi peristiwa yang dialami oleh 6 orang Laskar FPI yang terbunuh. Agar supaya dengan pernyataan sikap dan menyatakan pendapat, masyarakat Sumatera Selatan juga peduli terhadap persoalan yang sedang terjadi di dalam negeri yang tercinta ini. Kami tidak ingin juga memperpanjang persoalan karena situasi pandemi COVID-19 sepertinya masih menjadi hantu yang menakutkan, sehingga kalau kami nanti bergerak dengan menghimpun massa berarti kita telah melakukan juga sebuah pelanggaran. Kalau bisa, mari kita sampaikan pendapat kebenaran tanpa harus menghadirkan persoalan baru yang bisa menimbulkan persoalan dalam negara kita. Ya, sesuai dengan pernyataan sikap tadi, masyarakat Sumatera Selatan minta agar supaya dibentuk tim pencari fakta independen, agar supaya masyarakat tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi atas meninggalnya 6 orang Laskar FPI tersebut. Jangan ada yang ditutupi. Kita mesti transparan. Siapapun yang bersalah mesti dihukum. Jika ini adalah pembunuhan berencana, berarti hukumannya juga berat. Bisa saja hukuman mati terhadap mereka yang telah menembak mati 6 orang Laskar FPI tersebut. Jika ini terbukti tentunya. Namun jika ternyata tidak terbukti, juga tentu tetap akan diberikan hukuman yang seadil-adilnya karena telah menghilangkan nyawa makhluk hidup apalagi manusia. Dan juga apabila ternyata memang ada kontak senjata antara Laskar dengan aparat, ini juga harus dibuka terang benderang. Apakah benar ada baku tembak antar aparat dengan Laskar FPI? Ini masyarakat harus jelas dan paham. Kalau sampai kita tutupi, ternyata media asing tahu, apalagi permusuhan antara negara dengan FPI ini cukup panas. Ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai keadilan dilukai dan terluka. Ini harapan kami masyarakat Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Yulia, kamerawan Hotman Ferizal, MDS